Saya akan menjelaskan terjemahan Yunani di Roma pasal 2. Saya akan mulai dari ayat 1. Terjemahan yang saya buat di sini yaitu, oleh karena itu, wahai kamu yang tidak mengampuni sesama manusia seperti yang kamu hakimi, bahwa seperti yang kamu hakimi kepada diri orang lain, kamu juga bersalah pada dirimu sendiri kepada penghakiman yang kamu lakukan. Saya mau komentari di sini dari kata dio anapologetos. Nah, kata dio ini kan bentuk conjunction, dia adalah artinya penghubung. Nah, terjemahannya juga harus bisa disesuaikan ya dengan konteks sebelumnya juga di pasal 1 dan apa yang sedang dijelaskan di pasal 2 ini intinya. Dan bisa dipakai dengan kata therefore, so, then, so, atau dan. Tapi saya lebih milih dan, maksudnya saya memilih therefore di sini karena therefore ini juga mempengaruhi ya, ada hubungan dari ayat di pasal 1 sebelumnya. Nah, hal ini dimaksud adalah penjelasan penekanan Paulus di pasal sebelumnya setelah kata dio mengikuti kata sifat anapologetos. Kata sifat ini dalam bentuk kasus nominatif. Jadi otomatis dia dalam terjemahannya lebih awal karena posisinya sebagai subjek. Inexcusable atau tidak dimaafkan. Bisa juga tidak mengampuni. Sedangkan kata krino di sini diikuti dengan kata kerja, present aktif participle, menghakimi, judging, menghakimi. Dalam bentuk kata kerja present diartikan itu kegiatan yang sedang dilakukan. Pada saat itu, konsep ini menjelaskan bahwa orang yang dimaksud dalam hal ini orang yang sedang menghakimi, bisa jadi saudaranya, bisa juga jadi sesamanya. Jadi hasil yang dimaksud di sini oleh Paulus bahwa hai kamu yang tidak mengampuni sesama manusia, sesamamu bisa juga saudaramu. Nah, ini penekanan sekali yang dikatakan oleh Paulus. Menghakimi dalam KBBI juga saya cari definisi lainnya, yaitu sebagai hakim. Posisinya dia sebagai hakim atas orang lain. Bisa jadi dia sebagai orang yang mengadili kepada saudara-saudaranya maupun kepada orang lain. Tetapi konsep yang dimaksud Paulus dalam hal ini adalah sedang menjelaskan tentang sikap hidup manusia lama yang ditujukan kepada non-Yahudi yang hidup mereka yang berlaku sebagai hakim. Nah, dapat kita lihat di pasal sebelumnya di Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Oke, saya lanjutkan di ayat 2. Tetapi ketika kita tahu bahwa penghakiman Allah berdasarkan kebenaran atas mereka yang melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi kan di ayat 1 tadi bahwa mereka yang menghakimi, tidak mengampuni. Tapi di ayat 2 ini, penghakiman yang dimaksud itu adalah bahwa Allah sendiri yang menghakimi berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan ketidakbenaran. Jadi yang dilakukan, ini ada hubungannya ya di ayat 1 tadi. Ada hubungannya di ayat 1 bahwa orang-orang tersebut tadi menghakimi kepada hal-hal yang tidak benar. Tetapi kita tahu bahwa Allah sendiri yang memiliki hak untuk menghakimi. Ya, tetapi kita tahu bahwa penghakiman Allah berdasarkan kebenaran atas mereka yang melakukan hal-hal tersebut. Ketika juga sesama kita menghakimi kita, bahwa hanya Allah yang berhak untuk menghakimi dia kembali. Karena kita tahu di sini bahwa penghakiman Allah berdasarkan kebenaran. Nah, kata the ini conjunction lagi sebagai penghubung. Saya pakai kata but. Nah, kenapa
tidak pakai therefore. Nah, di sini kan kata but ini ada sesuatu hal yang mengaitkan di ayat 1 dan juga membandingkan di ayat sebelumnya. Makanya saya pakai but. Digunakan dalam konteks yang sebelumnya. Oke. Dalam hal ini kata but karena penggunaan kata but ini menunjukkan penjelasan Paulus yang sebelumnya. Krimatoteo ini ada kata defin artikelnya ya. Defin artikel. Penghakiman Allah yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa setiap manusia akan dihakimi dan menerima hukuman Allah. Sebab Allah menghakimi kepada semua orang yang tidak memandang bulu. Nah, Allah sendiri yang berhak untuk menghakimi. Di ayat 2 ini sangat jelas bahwa Allah tidak memandang bulu, bahwa Allah juga menghakimi berdasarkan kebenaran. Kita bisa lihat di Roma 2 ayat 11. Kemudian di ayat 3, ini sangat berkaitan ya di ayat 1 sampai ayat seterusnya, nanti kita akan bahas. Ini sangat saling menghubungkan. Di ayat 3, kamu seharusnya hai manusia yang melakukan penghakiman atau penghukuman, dan kamu sendiri melakukannya. Adakah engkau bahwa kamu akan menerima hukuman Allah? Nah, kata antrope atau manusia ini ditunjukkan kepada bangsa non-Yahudi. Ayat ini mengulangi menjelaskan apa ditegaskan oleh Paulus yang sudah dikatakan di Roma pasal 2 ayat 1 sampai 2. Artinya mereka yang melakukan penghakiman. Nah, di sini di ayat 4, ataukah kamu memandang rendah kekayaan, kebaikan, dan kesabarannya? Tidakkah kamu tahu bahwa kebaikan Allah untuk memimpin kamu pada pertobatan? Di sini penekanannya, tau ini sangat berpenting sekali menyatakan sesuatu yang spesifik banget ya. Tau ini dalam bentuk genetif ya kasusnya. Terjemahannya itu right, kekayaan. Kalau kekayaan ini kan dalam arti apa ya? Maksudnya kalau kita bisa mendefinisikan kekayaan bisa dalam arti harta, uang, emas, kemewahan, nah, atau keadaan yang memiliki kelebihan. Paulus dalam hal ini, kekayaan dalam hal ini yang ditekankan, yaitu Allah yang penuh dengan kekayaan, kelimpahan yang dimaksud apa? Yaitu kebaikan, kasih karunia, kasih. Di sini kekayaan yang dimaksud kebaikan dan kesabaran Allah. Kita bisa lihat di Roma 11 ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Kita bisa lihat di Roma 11 ayat 33. Bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu hanya sebatas. Tidak, Allah itu tidak terbatas. Terbukti sekali bahwa Allah itu kaya. Kekayaan yang dimaksud adalah kelimpahan, yaitu kasih karunia. Nah, ini dilanjutkan lagi di ayat 5. Oleh karena itu, kekerasan hatimu yang tidak menyesal atau bertobat, engkau menghargai murka atas dirimu sendiri. Pada hari murka, hukuman Allah yang benar akan dinyatakan. Nah, penekanan yang langsung dikatakan oleh Paulus, saya pakai kata oleh karena di sini ya, karena saling berhubungan dari ayat sebelumnya. Organ di sini dalam bentuk akusatif, murka. Kita lihat dalam bentuk definisi Kamus Bahasa Indonesia, murka ini bisa diartikan kemarahan, amarah, ya, amarah Allah.
Paulus sangat tegas menekankan, menjelaskan bahwa sikap hidup manusia yang tidak berkenan kepada Allah, ketidaktaatan, sehingga mereka menimbulkan murka Allah. Kenapa menimbulkan murka Allah, kemarahan Allah? Karena dosa manusia, karena mereka bertindak sebagai hakim, bertindak sebagai tidak adil kepada semua orang, kepada saudaranya, kepada sesamanya, yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Nah, Paulus sangat menunjukkan ini kepada non-Yahudi, kepada orang-orang yang tidak percaya Allah. Perlu kita ketahui bahwa murka Allah terjadi karena akibat dosa. Karena pemberontakan Allah. Kita bisa lihat di bagaimana bangsa Israel dulu, orang yang tidak taat kepada Allah, bangsa yang tidak taat kepada Allah. Nah, di Wahyu 6 ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka Allah mereka, dan siapkan yang dapat bertahan. Jadi ketika sudah waktunya murka Allah itu akan dinyatakan. Tapi kita tidak tahu ya secara manusia kapan waktunya. Hanya Allah sendiri yang tahu tentang waktunya. Di ayat 6, Ia akan memberikan menurut perbuatannya. Nah, di sini di ayat 6 ini kalau saya lihat ada ukuran. Ada ukuran yang dimaksud bahwa Allah tidak bertindak semena-menanya. Ukuran yang saya maksud di sini adalah menurut perbuatannya. Orang yang berbuat baik akan dibalaskan juga kebaikan. Orang yang berbuat jahat akan dibalaskan juga kejahatan. Ini yang saya maksud adalah punya ukuran. Nah, dalam hal ini yang sedang ditekankan bahwa setiap perbuatan dan sikap manusia akan dibalas oleh Allah menurut perbuatannya. Perbuatan yang dimaksud tadi yang saya bilang, baik, orang benar, jahat, buruk, semua yang dilakukan oleh manusia baik di pasal 1 sebelumnya maupun di ayat 6 ini, di pasal 2 ini sangat tegas sekali dan sangat jelas dikatakan oleh Paulus bahwa Allah tidak memandang bulu. Allah akan membalas kepada setiap orang berdasarkan perbuatannya, berdasarkan karakternya. Bisa lihat di Mazmur 62 ayat 12 dan Matius 16 ayat 27. Nah, kemudian berhubungan lagi dengan ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang bertahan dalam berbuat baik, yang mencari kemuliaan dan kehormatan. Di sini, doksan ini dalam bentuk akusatif, kai conjunction, ini ada kai di sini adalah penghubung ya, penghubung, yaitu kata doksa sama timen, sama-sama akusatif. Terjemahannya itu glory, kemuliaan, kehormatan, kemuliaan Allah, kehormatan yang sesuai dengan apa yang menjadi kemuliaan Allah. Jadi perbuatan manusia sesuai dengan kemuliaan Allah. Jadi mereka yang berbuat baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, di sini yang berbuat baik, mencari kemuliaan Allah. Nah, dalam pengertian kasus akusatif ini adalah kata benda yang dikenai oleh kata kerja. Jadi yang dimaksud oleh Paulus dalam hal ini adalah hidup kekal itu tidak berlaku kepada semua orang, bukan hanya Yahudi saja, bukan hanya juga kepada orang, fokusnya kepada orang Yahudi, tapi seluruh bangsa, termasuk orang Yunani, karena Injil itu juga berguna kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, kemudian diulangi lagi di ayat di 8 ini, tetapi murka dan amarah kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, namun mereka taat pada ketidakbenaran. Nah, di sini yang penegasan juga. Tetapi saya mirip kata tetapi ini kalau saya artikan ini sesuatu hal yang dibandingkan ya di ayat 7.
bahwa mereka yang tadi orang yang bertahan dalam berbuat baik, sekarang mereka orang yang tidak melakukan kebaikan, mencari kepentingan diri sendiri, orang yang egois, orang yang melakukan ketidakbenaran, bahkan mereka taat pada hal-hal yang tidak benar. Dalam hal ini, Paulus sedang membandingkan nih di ayat 7 dan 8. Sedangkan di ayat 8 ini, Paulus dengan tegas menekankan bahwa orang yang tidak taat pada kebenaran, maka mereka akan menerima murka Allah gitu. Gimana kita tahu? Kita bisa ambil contohnya kisah bangsa Israel dulu. Karena mereka tidak taat kepada Allah, maka mereka menerima amarah, menerima murka Allah. Jadi organ ini, urat ini lebih duluan diterjemahkan karena dia dalam bentuk nominatif. Tadi yang saya jelaskan bahwa murka itu bisa diartikan amarah, kemarahan. Hal ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Bisa dibaca di Yeskiel 23 ayat 31. Di situ penekanannya, maka aku mencurahkan geramku atas mereka yang membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, kemudian di ayat 9, penderitaan dan kesusahan atas setiap perbuatan manusia yang pertama-tama orang Yahudi, bahkan orang Yunani. Dia menunjukkan kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Saya mulai mengomentari di sini kata katergasumeno ini, terjemahannya adalah walking. Itu lebih diartikan pada perbuatan ya, tindakan, action. Dia ini dalam bentuk kata-kata ini adalah kata kerja, present middle participle. Adalah sesuatu hal yang telah terjadi, sedang terjadi pada waktu tertentu, pada saat itu. Jadi maksud Paulus adalah bahwa tindakan perbuatan manusia pada saat itu sedang berlangsung. Akibat dari perbuatan itu, maka mereka menerima hukuman Allah, geram Allah, amarah Allah, murka Allah, yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Nah, di Mazmur 32 ayat 10 jelas dikatakan, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setianya. Diderita oleh orang fasik di sini, yang tadi kan penderitaan, kesusahan, ini merujuk kepada ketidaktaatan, yaitu mereka yang dulu tidak taat menerima hukum Allah. Jadi mereka menerima hukuman Allah itu dengan kesakitan yang mereka rasakan. Nah, di ayat 10 ini saya akan menjelaskan lagi ada hubungannya, bahwa tetapi kemuliaan dan kehormatan dan damai sejahtera untuk semua orang yang berbuat baik. Nah, ini dia selalu mengulang-ulang nih, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, benar-benar bahwa tidak hanya fokus pada satu konsep saja, bukan hanya kepada orang Yahudi saja, orang Yunani, kepada seluruh bangsa-bangsa dan seluruh orang-orang. Nah, di sini bahwa kemuliaan dan kehormatan itu menekankan Injil keselamatan kepada orang Yahudi dan juga kepada orang Yunani. Saya akan mengakhiri dari ayat 11 ini. Dia mengatakan Allah tidak memihak. Ini sangat penekanan sekali ya. Karena prosopolevia di sini dia dalam bentuk nominatif, otomatis diterjemahkan dalam lebih awal ya. Penekanan Paulus di sini adalah Allah tidak memihak, artinya tidak berdikasi, tidak memandang bulu, tidak berat sebelah. Petrus mengatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Bisa baca di Kisah Rasul 10 ayat 34.
Lalu mulailah berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa aku tidak membedakan orang. Inilah prinsip Allah, dan kita tahu bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, perbuatan dan sikap manusia kita bisa lihat di pasal 1 sebelumnya dan sampai di pasal 2 ini melanjutkan penjelasan tersebut, bahwa Allah tidak memihak, bahwa Allah menyatakan murkanya kepada semua orang yang tidak taat kepada perintahnya Allah. Dan keselamatan itu juga bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada non-Yahudi juga. Demikian yang mungkin saya jelaskan di pasal 2 ini. Sekian dan terima kasih.